قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, kita mampu menunaikan satu faridah Allah, salat maghrib berjamaah sembari menunggu hadirnya salat selanjutnya, mengamalkan apa yang disabdakan oleh Habib kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang muslim yang menyempurnakan wuduknya di rumah, kemudian dia merapatkan jarak langkahnya menuju masjid, menunaikan satu faridah sembari menunggu faridah selanjutnya. Illa, kata Nabi, kecuali Allah gugurkan untuknya dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya di sisinya, dan Allah lipat gandakan untuknya ganjaran pahala. Dan itu jamaah kaum muslimin, dalam konsep ibadah kita harus selalu menjadi sesuatu yang kita ikhtiarkan dan kita ihtisabkan. Jadi ketika kita berangkat tadi, kita menghadirkan niat itu, berdiam di rumah Allah menunggu satu salat hingga datang salat selanjutnya, berzikir ataupun menghadiri majlis ilmu yang seperti sedang kita lakukan dan kita hadirkan. Mudah-mudahan Allah tetapkan untuk kita ganjaran yang sempurna yang disebutkan oleh baginda Rasul. Salawat dan salam jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita doakan kepada Allah Jalla wa'ala agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali dengan izin Allah Ta'ala kitab Tauhid fi Daw'i Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Tauhid dan Aqidah yang bersumberkan dari akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, atas pentingnya tauhid dan akidah ini, hampir di setiap muqaddimah awal kajian saya ulangi urgensi tauhid dan akidah. Ini adalah alasan kita diciptakan, alasan para nabi diutus, kitab-kitab suci itu diturunkan, dan ini adalah orientasi dari hidupnya seorang muslim yang beriman. Jadi selalu kita di setiap salat, apalagi salat jamaah yang seperti kita lakukan tadi, kita disuguhi tentang matrikulasi kurikulum kehidupan itu, pengantar kurikulum kehidupan, yaitu Al-Quranil Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seolah-olah ditanamkan dalam diri kita cinta kasih Tuhan kita Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita hadirkan harap kita kepada Allah Jalla wa'ala,
Maliki Yaumiddin, dan kita juga menghadirkan khauf, takut, khawatir kita atas apa maksiat dan kekeliruan yang pernah kita lakukan. Kita hadirkan ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang Imam Ibnu Qayyim sendiri mengarang kitab dengan tema ini. Beliau mengatakan itu adalah qasdul hayah, orientasi kehidupan. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, tauhid, hanya Allah. Ibadah kita peruntukkan hanya untuk Allah, tauhid. Wa iyyaka nasta'in, itu orientasi hidup kita, itu tujuan kita hidup. Ilmu yang Anda pelajari di tempat lain, di waktu yang lain, itu bukan tujuan Anda hidup. Tapi yang kita kaji malam ini, itu tujuan kita hidup, kupuron udib, untuk tauhid, untuk mentauhidkan Allah. Dan ini jaminan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Tujuannya apa? Tauhid. Jalannya apa? Kadangkala kita punya tujuan tapi tidak punya jalan. Ihdinas sirat al-mustaqim. Itu minhaju al-hayah. Itu jalannya, manhajnya, metodanya. Sirat alladzina an'amta alaihim. Bukan jalan al-maghdhub, orang berilmu tahu tapi pubusir. Yahudi kata Nabi, bukan jalan al-dhalin, yang beribadah tanpa ilmu dan pengetahuan. Nasrani kata Nabi. Makanya jamaah kaum muslimin, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, berilmulah tentang la ilaha illallah, sehingga kita mampu menjadikan ayat yang kita bacakan di pertemuan sebelumnya, yang merupakan orientasi dari kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, nusukku, sembelihanku, hidupku, matiku, dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Hingga ke tingkat itu dan di level itu kita berada. Apapun yang kita lakukan lillah, apapun yang kita pelajari lillah, apapun yang kita inginkan, kita kehendaki lillah, apapun kondisi yang kita lalui, Allah. Dan ini tema yang kita lanjutkan jamaah kaum muslimin. Saya rasa pembahasan menyembelih untuk selain Allah sudah 4 pertemuan kita kaji, kita cukupi di sana. Kita lanjut dengan tema selanjutnya, maja'a fi an-nadari li ghairillah. Hukum berlandaskan dalil Quran dan hadis bagi mereka yang bernazar untuk selain Allah. Hukum mekaui, menazar kepada selain Allah. Kadangkala jamaah kaum muslimin, ini terjadi kepada kita. Kita kehendaki ataupun tidak kita kehendaki, dalam kondisi susah, ketika hanapat tamu matli, kita merasa tidak ada yang bisa kita jadikan sandaran. Kita menginginkan sesuatu dan kita belum tahu takdir Allah untuk sesuatu itu seperti apa. Akhirnya kita bernazar, mekaui. Ya Allah, menyeluluh anak lung kalau anakku lulus. Apalagi hari ini banyak yang tes PNS, tes P3K, nya habis hurung si mekaui jamaah. Menyeluluh anak lung saboh kameng lung si karena Allah. Yaitu hukum, kembali ke hukum sebelumnya, menyembelih untuk Allah, menyeluluh. Kadangkala orang muslim itu kalau sudah bernazar, dia mendapatkan rasa siqah, percaya dirinya tinggi. Pasti terjadi seperti yang kita nazarkan. Lagi tanya mekaui. Padahal baginda Rasul mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, la yaruddu al-qadra syai'an. Nazar itu
sama sekali tidak merubah takdir. Hana gebi menadar li Nabi. Wala tanzuru, kata Nabi, jangan kalian bernadar. Kalau tak mekaui, ban mekaui terjadi rupanya takdir yang Allah tetapkan sama seperti kita nadar. Dalam Sahih Bukhari, baginda Rasul mengatakan, nadar itu sama sekali tidak merubah takdir, tapi dia akan mengikuti seperti apa takdirnya. Seringnya kita bernadar, rupanya takdir Allah itu seperti kita nadar. Karena kita bernadar, secara konsepnya kita mewajibkan atas diri kita apa yang tidak diwajibkan dalam syariah. Itu nadar. Wajib kita tunaikan. Dilarang nadar, dilarang kita. Tapi kalau sudah terjadi dan terjadi seperti nadarmu, maka wajib tunaikan. Maka datang syariah hanggebi, Pak. Jangan bernadar. Yang bernadar itu karena dia kurang siqah dengan tauhid. Kurang yakin sama Rabbnya, Pak. Kurang yakin dekat Allah, Pak. Ini jamaah kalau masih bernadar ini baik jali kerjanya. Apa juga tauhid kalau bukan pengamalan terhadap nilai tauhid. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suara dari luar. Nadar dilarang. Terlepas hukum fikihnya makruh atau haram. Panjang. Jumhur para ulama makruh. Sebagian yang bermadhab Hanabilah termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah haram. Terlepas makruh atau haram, nadar itu kalau sudah terjadi seperti yang kita nadarkan, wajib ditunaikan. Karena kita khawatir masuk kepada kaum yang dicela oleh baginda Rasul dalam Sahih Al-Bukhari. Khairul quruni qarni, kata Nabi. Generasi terbaik itu generasi abadku ini. Sumalladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Sumalladzina yalunahum, entah disebutkan kata Imran 2 kali atau 3 kali setelah generasi sahabat, beliau lupa sebagai perawi. Kemudian kata Nabi, summa ya'ti 'alan nasi aqwamun, datang nanti setelah itu kaum yang gemar bernadar dan tidak mau menunaikan nadarnya. Ya, yang sering ini perkataan kita kan seperti itu. Tabiat manusia memang seperti itu, Pak. Nya golong tak menadar ju wateka kamu karat. Lagi tanya tes PNS, Pak. Itulah surat. Bersedia diletakkan dimanapun, tulis tanya. Teken atas materai. Ban kalulu nyajir baik kenaan lu. Mati kalulu, Pak. Mekarat. Maka Nabi mengatakan jangan kalian bernadar. Jangan bernadar. Sikah sama Allah. Apalagi bernadar yang inti dari nadarnya merugikan kita sendiri, Pak. Mengilzamkan, mewajibkan atas diri kita apa yang tidak Allah wajibkan. Karena ada juga yang bernadar dengan apa yang Allah wajibkan. Yan hana pilih nadar. Ya Allah, kalau anakku sembuh, aku akan sholat 5 waktu. Yan dak hana nadar, tapi wajib. Tapi kalau sudah dinadar, Anda tidak melakukan sholatnya, berarti Anda double dosa di situ. Karena seringnya Rasul dalam Sahih Al-Bukhari menyebutkan, wa innama yustakhraju minal bakhil. Yang bernadar itu orang pelit, orang kredit, Pak. Ada orang
yang meminta, mendoakan kesembuhan anaknya. Ya Allah, nyepulih anak long, kalau sekiranya anakku sembuh, aku bersedekah karenamu 1 juta rupiah. Itu bisa dipahami, bisa disimpulkan orang itu memang tidak pernah bersedekah 1 juta rupiah sebelumnya. Karena kita tidak mungkin bernazar dengan sesuatu yang sering kita lakukan, Pak. Yang paling berat minta, Pak. Maka Nabi kita mengatakan wa innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang pelit. Jangan bernazar. Muslim itu siqah. Yakin kita dengan takdir Allah, berdoa terus, panjatkan doa. Kabul doa bagi Allah, dipenuhi permohonan oleh Allah itu bukan cuma dengan sekedar diberikan apa yang kita mau, Pak. Dalam Sunan At-Tirmidzi ataupun Sahih At-Tirmidzi, baginda Rasul mengatakan Allah mengabulkan doa itu dengan 3 cara. Diberikan yang dia mau, atau ditolak darinya keburukan sebesar kebaikan yang dia mau, atau yudakhir indallah yaumal qiyamah. Allah simpan jadi pahala yang besar di hari kiamat. Jadi berdoa terus berdoa. Jangan bernazar. Apalagi yang hampir jumhur para ulama sepakat nazar itu makruh sampai ke level haram kalau nazarnya muallaq. Digantung nazarnya, disyaratkan dengan sesuatu imbalan yang dia minta dari Allah. Itu nazar kita yang sering, Pak. Karena kita hampir tidak pernah kita bernazar tanpa imbalan. Hampir tidak pernah, Pak. Tiba-tiba kita tanpa ruduhan ujunta, kita mengatakan, ya Allah, wajib atuh long bersedekah 2 juta rupiah untuk anak yatim. Tanpa minta apa-apa, itu jarang sekali, Pak. Ada satu jamaah yang melakukan. Ustadz, ini wakaf dari saya untuk sekolah, Ustadz. Wakaf apa ini? Nazar saya, Ustadz. Nazar. Anda minta apa sama Allah? Ruh ulun tanya, Pak. Seharusnya nggak perlu tanya, karena kangen kalau udah tanya. Punilah kebal, hana lu lagi sapu. Nyojari lumpeh, nyanjari yang lagi nyojari Pak. Karena kebanyakan kita kalau bernazar pasti minta. Apalagi kita kaum hawa, yang kadangkala kita mengilzamkan Allah dengan sesuatu yang sepatutnya tidak perlu kita minta. Ya Allah, biarkan anakku sembuh, ya Allah. Walaupun aku yang sakit, hana masalah. Kuputalah keba Allah droti takir. Allah kita mampu menyembuhkan anak Anda, menyembuhkan kaum muslimin. Untuk apa seolah-olah kita meragukan kekuasaan Allah? Allah kalau menyembuhkan itu harus pilih-pilih. Nyekati peluh pulih, yang lain payah sakit. Sehingga kita mengatakan, ya Allah, sembuhkan putraku, biarkan aku saja yang sakit. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyayangkan doanya Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf doanya seperti itu. Maka Rasul mengatakan, rahimallah akhi Yusuf, semoga Allah mengampuni saudaraku Yusuf. Yusuf itu ketika digoda oleh wanita-wanita dari kota Mesir itu, dari negeri Mesir, dia meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari godaan mereka walaupun aku masuk penjara hana masalah. Tamang penjara PJ ilung, yang penting baik tergoda. Rasul kita mengatakan itu doa yang salah. Doa Nabi tapi bisa salah, Pak. Keliru. Seharusnya dia minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari segala keburukan. Mau penjara hana tamang. Karena dia mendoakan itu, akhirnya masuk penjara. Nazar itu jamaah kaum muslimin jangan dilakukan. Walaupun tabiat kita, apalagi yang tauhid
nilai kehadiran Allah itu rendah dalam hati dan sanubari kita, kadang-kala ini kita lakukan. Kalau kita lakukan, maka pastikan itu karena Allah. Hanjit ke lain. Ini syirik. Ini ranah akidah, ini ranah tauhid. Harus karena Allah. Aku bersedekah karenamu ya Rabb. Kalau aku dapat ini, aku bersedekah karenamu ya Rabb. Ataupun nazar yang tidak kita ikat dengan imbalan dari Allah. Aku berjanji akan bersedekah karenamu ya Rabbi. Jangan sampai kita bernazar mekaoi kepada selain Allah. Ini sering terjadi di kampung-kampung kita. Monya pulih anu long ya Allah. Lungrah ule bak bate tungku fulan. Berah ule bak bate tungku fulan. Bertabarruk dengan tabarruk yang tidak diizinkan dalam syariah. Maka jatuh ke dalam kesyirikan. Jadikan karena Allah. Dan pastikan yang kita nadarkan itu bernilai ibadah. Kalau maksiat jangan tunaikan. Karena orang kalau yang bulut, Pak, untuk maksiat pun dia bernadar. Ya Allah, kalau aku lulus, atau dia berjanji dengan teman-temannya, nyonya luluh lung tajib inyan rame-rame lung tanggung. Iharum maksudnya. Atau kadangkala nazarmu mubah. Kalau mubah ya enggak masalah. Mayoritas para ulama tidak menghukumi itu sebagai nazar yang sedang kita kupas, Pak. Kalau saya sehat, Allah sembuhkan, insya Allah saya akan berjalan kaki sampai Masjid Raya Baitur Rahman. Dan kita tidak menganggap berjalan kaki ke masjid itu ibadah khusus itu. Ya mubah. Ya itu bukan nazar, Pak. Anda penuhi tidak penuhi terserah Anda, Pak. Tapi para ulama juga mewasiati jangan suka bernazar seperti itu. Ya, karena itu bentuk kita melakukan janji untuk diri kita sendiri. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukum memulai nazar dilarang. Itu pembahasan ranahnya fikih. Menjadikan tujuan nazar selain Allah itu syirik. Bernazar karena selain Allah. Siapapun itu, malaikat juga syirik, nabi syirik, kuburan syirik, orang-orang saleh pun syirik. Karena nazar itu ibadah. Wafa memenuhi nazar itu ibadah. Memulai nazar bukan ibadah, tapi justru kalau bukan makruh maka hukumnya haram. Maka ini yang perlu kita pastikan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pengarang kitab kita mengatakan babu majaa fi an-nadhari li ghairillah. Bab atau pembahasan tentang apa yang datang dari kitab Allah dan sunnah baginda Rasul tentang hukum bernazar kepada selain Allah. Segala macam bentuk bernazar yang maknanya, konsepnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi orang ini justru menjadikan ibadah itu untuk selain Allah, maka syirik. Qala ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Bernazar hana gayu, tapi kalau sudah bernazar Anda tunaikan. Orang yang menunaikan itu dipuji. Artinya dia menjalankan komitmen dan janjinya kepada Allah. Yufuna bin nadri kata Allah. Nanti harus kita lihat ayat sebelumnya. Ini Quran surat Al-Insan ayat ke-7. Sebelumnya berbicara tentang innal abrar, orang-orang terpuji, orang-orang baik, para pelaku kebajikan, hamba-hamba adiluhung, urung-urung gad,
Salah satu dari kriteria orang baik itu disebutkan dalam Quran surat Al-Insan ayat 7 ini, mereka menunaikan nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut terhadap hari yang keburukannya itu merajalela, terhadap fitnah kematian, terhadap fitnah akhirat, terhadap cobaan alam akhirat ataupun perjalanan panjang akhirat yang dahsyat itu. Orang itu takut terhadap akhirat. Ini kriteria orang baik, Pak. Kalau mereka bernazar, mereka memenuhi nazarnya. Dan orang itu takut terhadap hari akhirat. Jadi pertanyaan saya di sini jamaah. Memang ini hadiah tidak saya bawa, tapi saya janjikan, ini janji, Pak. Janji dipersisikan oleh para ulama, menunaikan janji wajib atau sunnah, Pak. Kalau Allah takdirkan, insya Allah. Kalau tidak, mohon dimaafkan. Saya janjikan ini yang menjawab, menunjukkan punya kualitas ilmu bagi yang menjawab ini. Di sini Allah memuji, memuji orang yang menunaikan nazar. Apa buktinya dari ayat ini? Kalau nazar itu ibadah, Pak. Nah, kita pembahasannya syirik ini. Syirik itu menjadikan ibadah untuk selain Allah. Kok pengarang kitab kita ini dan hampir semua para ulama, termasuk misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, ketika berbicara tentang bab nazar untuk selain Allah, ayat ini juga yang beliau munculkan. Ayat ini berbicara tentang orang yang terpuji, dipuji oleh Allah karena mereka menunaikan nazarnya. Jadi apa hubungan ini dengan syirik? Ini pembahasan syirik, tapi ayat-ayatnya hubungan, Pak. Atau salah pengarang kitab kita, tidak ada hubungan. Ada yang tahu itu jawabannya apa itu? Ayat ini Allah memuji yang menunaikan nazar. Apa hubungan menjadikan ibadah untuk selain Allah? Nah, jawaban, Pak. Saya janjikan hadiah untuk pertemuan ke depan. Dipuji. Apa hubungan ibadah dengan pujian? Kalau kita sudah tahu hubungan relasi dengan ibadah, berarti ibadah itu kalau kita jadikan untuk selain Allah, jadinya syirik. Ini bisa dipahami pertanyaannya. Kadang salah lumbak tanya. Judulnya nazar untuk selain Allah syirik. Ayatnya Allah memuji orang menunaikan nazar. Itu korelasi antara ayat, hubungan ayat dengan judul, Pak. Karena sering khatib katanya gue khutbah, judul khutbah kita bantru isi kahana hubungan. Sering. Apa yang terjadi kepada penulis juga seperti itu, nggak ada hubungan ini. Ada yang ingin coba menjawab? Kalau bisa menjawab berarti sudah paham itu hakikat dari ibadah dan tauhid. Ringkasnya jamaah kaum muslimin, saya lihat hana yang berjaro. Allah memuji. Kalau Allah puji berarti Allah ridha, Allah suka. Ibadah itu apa yang Allah suka. Kan yang tanya galak, Pak. Karena kita sering ketika mendefinisikan ibadah, yang tanya galak, Pak. Ketika orang bertanya, ini ibadah? Ya ibadah. Allah suka tidak? Di mana kita tahu Allah suka itu? Dalam Quran dan hadis baginda Rasul. Kadangkala kita suka-suka kita, Pak, bukan ibadah. Ibadah itu ismun jami', nama atau istilah untuk semua perkara yang Allah sukai, yang Allah ridhai.
Bagaimana kita tahu Allah suka? Salah satunya di sini disebutkan Allah memuji orang itu. Kalau dipuji berarti Allah suka. Kalau Allah suka berarti menunaikan nazar itu ibadah. Kalau menunaikan nazar ibadah, maka nazar itu tidak boleh dijadikan untuk selain Allah. Begitu hubungannya, Pak. Kenapa kita mengatakan judulnya ini nazar? Karena selain Allah syirik. Sedangkan ayatnya pujian Allah untuk mereka yang menunaikan nazar. Itu yang pertama. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut untuk hari akhirat. Ini yang hilang dari kita. Umar bin Khattab ditanyakan, apa yang membedakan sahabat dengan kami, generasi setelah sahabat? Umar cuma mengatakan, yang membedakan cuma dua. Kami sahabat baginda Rasul itu paling mengenal Allah, maka kami menghadirkan Allah mengawasi kami, muraqabatullah. Kemudian kami ini orang paling tahu tentang hari akhirat, maka kami selalu menghadirkan muhasabatullah. Allah akan dihisab, Allah akan memperhitungkan amal, Allah akan minta pertanggungjawaban, Pak. Coba dua itu kita hadirkan, Pak. Saleh kita. Dua itu kita tanamkan kepada anak kita di rumah atau anak didik kita di sekolah. Saleh insya Allah. Hadirkan Allah yarakum, Allah lihat, Allah mengawasi, Allah pantau, Allah tahu, dan hadirkan Allah akan menghisap. Allah akan menghisap. Sebenarnya materi ini yang perlu kita usulkan, ya. Badan Kepegawaian Nasional, itu PNS kita yang baru lulus, nyonya pernah. Allah mengawasi, Allah akan menghisap jika tepat wahab. Allah mengawasi, Allah akan menghisap. Karena di sini innal abrara lafi naim, para pelaku kebajikan itu dalam nikmat yaitu jannah, salah satu kriteria dan ciri-ciri mereka menunaikan nazar mereka, dan mereka takut terhadap hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barangkali satu ayat yang sudah kita kaji menjadi keberkahan ilmu dan keberkahan amal untuk saya dan jamaah kaum muslimin yang berhadir. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.